Bismillahirrahmanirrahim. Kul awali mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wau kula wonten yang nyandangi Ustazah dereng kenal namine. Ngapunten. Wau tiba-tiba langsung maos ngoten nggih. Nggih. Oh nggih ta'aruf riyen dereng kenal. Nggih. Kula namanya Ima. Siti Khotimatus Saada, panggilnya Ima. Nggih, kula alumni PTIG Al Furqon. Lulusan 2018, boyongnya 2021. Sampun mancinya. Kula Ima, nggih. Siti Khotimatus Saada. Kula panjangnya Siti Khotimatus Saada, panggilnya Ima. Kula teng daerah Malang mawon Singosari, yang Semarang Singosari, monggo mampir kapan-kapan. Singosari nggih monggo, Blimbing juga monggo. Nggih, kula domisilinya saat ini teng Blimbing karena mendekati tempat mengajar dan kampus. Ngalam nggih, ngalam. Nggih Malang nggih bahasanya dibalik-balik orang Malang. Nggih. Orang Malang niku lha nggih. Tirose tiyang Malang niku kurang bejo, tapi nggih alhamdulillah bejo mawon kan Malang. Nggih Malang. Halo? Oh ngalam. Dibalik nggih. Nggih. Nggih, wonten yang ditanyaaken saderengnya teng materi. Sampun nggih, no. Waktunya. Menghemat waktu niki. Kula mulai mondok niku lulus SD 2012. 2012 nggih, terus 2018 baru wisuda karena nggih agak lama, biasanya 3 tahun 5 tahun niku harusnya sudah selesai, kula panjang sekali. 2018 niku baru wisuda, terus 2021 kula baru boyo. Rata-rata memang temriku mondoknya setelah SD. Nggih, umur 12 nanten. Pas SMP niku mondok. Kan hanya mondok mawon non formal kalau teng PTIG Al Furqon. Nggih, teng Buring iki. Dalam Apa al-mala ketika wasol itu nggak ada efek apa-apa? ada tasil Saja. kosor dan lam. Ketika wasol, Oh wasal buatnya ada. ketika wasol tidak ada efek apa-apa. Tidak ada. Hanya ketika wakaf saja ada 2 gitu. Nggih. Wakaf ada, wasol tidak ada. Wasol sama tasil. Nggih pun niki bismillah lanjut kholat. Nggih lanjut kholat. Kholat dal. Kholat. Kholat. Tapi saderengnya teng kholat niki ada biografi sedikit dari imamnya. Imam sinten? Imamnya. Imam Hamzah. Nanti yang punya rawi kholaf dan kholat. Singkat mawon niki sejarahnya kan pun kenal kula, terus waktunya kenal imamnya. Benar. Jadi Imam Hamzah itu di dalam urutan imam-imam qiraat sab'ah adalah urutannya nomor ke-6. Urutan ke-6 Imam Hamzah niku. Nama aslinya Abu Imaroh Hamzah bin Habib bin Imaroh bin Ismail Azyad Al-Kufi. Ada Azyad itu artinya minyak. Kenapa kok beliau dinamakan Azyad? Karena beliau dulu niku penjual minyak. Jadi didorong ngoten lho. Jualnya itu gerobakan ngoten. Dibawa dari Irak kota, tengah kota teng Halwan. Masih daerah Irak tapi namanya daerah Halwan. Jadi dulu beliau niku selain jadi imam, beliau kesehariannya adalah penjual minyak. Al-Kufi karena beliau berdomisili di kota Kufa. Beliau selain jual minyak juga
penjual keju dan kacang-kacangan. Sama dari Irak ke Kufah. Ngonten saja setiap hari. Ya kan? Beliau menjalankan nih loh firman-Nya Allah, wala tansa nasibaka kok niku. Yang artinya sadarnya wala tansa nasibaka minad dunya. Sadarnya niku napa? Mangkana yuridul akhirati kok niku nggih? Nggih sakjroning wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya sekedap nggih. Masya Allah ngapunten. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah, dan berharaplah dan carilah. Ibtaghi ini kan berharap dan mencari. Ibtaghi fima atakallah, apa yang diberikan kepada Allah kepadamu, berupa apa? Darul akhirah, berupa akhirat lho. Imam Hamzah niki jadi imam Qur'annya niku Masya Allah dobet. Dikatakan sholat, beliau itu abidan khosyian, ibadah tur khusyuk kan ngoten nah. Ahli ibadah tur khusyuk. Kalau kita napa? Abidan suratan, ibadah kesusu. Kalau Imam Hamzah niku abidan khosyian, ahli ibadah tur khusyuk ngoten nah. Dapat ibtaghi darul akhirahnya niku dapat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa untuk cari dunianya. Nasibaka minad dunya, sedikit dari dunia, bagian min niku bakti saja, bagian dari dunia. Jadi nggih kerja. Jadi ngajinya khusus untuk akhirat, tidak untuk mengharap apa-apa. Tapi beliau juga butuh, karena hidup di dunia maka membutuhkan dunia. Caranya dengan apa? Dengan berjualan niku. Dan nggih ada satu cerita mengatakan saking tidak maunya ibadahnya niku untuk hal dunia, dijual untuk dunia. Beliau niku pernah kehausan, pas kepanasanku kehausan, ada orang yang menawari minuman. Monggo Imam Hamzah, kalau niki loh air putih. Beliau menolak. Karena apa? Kamu pernah ngaji ke aku. Nanti air putih ini kalau kamu yang ngasihkan ke aku, ini jadi bayaranku karena sudah mengajar kamu. Niku saking napa zuhudnya, wirainya kan ngoten. Nggih, saking takutnya beliau niku tadi. Sudah minat duniaku ini dengan cara jualan minyak keju dan kacang-kacangan aja. Nggak perlu penghormatannya dari murid-muridku, nggak perlu dapat apresiasi apa-apa dari santri-santriku. Nggih, seperti itu orangnya. Nggih niku. Dalam? Napa jasper? Oh, bansos ngoten ta. Surabaya niki ngaji dan Oh, wonten intensif. Oh, wonten teng Malang juga ada. Intensifnya ada. Ada wonten. Oh, ada Malang wonten. Ada teng Malang, cuman nggih pernah dengar kula. Oh, nggih. Imam Hamzah niku mboten ngonten. tidak pakai jasbel Imam Hamzah. Nggih. Nah, dari kemeriahannya niku banyak sekali muridnya, banyak sekali. Kalau singen niku kalau di bahasa imam-imam itu mengatakan murid itu bukan tilmid, tapi sahabat. Nggih. Bukan tilmidun. Berarti itu saking menghargainya kan. Muridku ini sahabatku. Jadi tidak ada temriki nggih menjelati ashabi Hamzah niku maksudnya sebagian dari merupakan murid Imam Hamzah yang paling mulia. Itu pakai muridnya itu pakai ashab, pakai sahabat, senes pakai tilmid ngoten. Oh, nggih, besti. Nggih, bahasa gaulnya besti. Saya ini pendekatan bahasa sopannya guru kepada santrinya. Imam saking menghargainya guru kepada santrinya, saya mengatakan ini murid, ya, sahabat, senes murid, bahasanya pakai sahabat. Terus dari banyaknya murid-muridnya, santri-santrinya, sahabat-sahabatnya Imam Hamzah,
niku ada satu yang paling nopo nggih? Paling pinter, paling dobet, hafalannya paling kuat, paling menguasai, namanya Salim. Tapi Salim ini tidak jadi rawinya Imam Hamzah. Yang jadi adalah muridnya Salim, yaitu Kholaf dan Kholat. Jadi seperti tadi yang sama Ning Puput dijelaskan, jadi nggih biwasito bila wasito. Ada yang rawi itu dengan perantara kepada imamnya dan tanpa perantara. Kholaf dan kholat niki, rawi kholaf dan kholat ini dinyatakan sebagai rawinya Imam Hamzah, tapi melalui perantara, tidak belajar langsung dan Imam Hamzah. Kenapa kok sakit gitu? Kok bukan Salim aja? Kok kholaf dan kholaf ngoten nggih? Karena dilihat siapa yang paling menguasai bacaan itu. Meskipun dengan perantara, tapi nyatanya rawi kholaf dan rawi kholat ini yang paling memahami bacaan Imam Hamzah, yang paling mutskin bacaan Imam Hamzah, yang sehari-harinya dipakai untuk deres, untuk sholat, ini bacaannya Imam Hamzah. Makanya rawi kholaf dan rawi kholat terpilih menjadi rawinya Imam Hamzah. Nggih, jadi wonten beberapa yang pakai yang rawinya imam itu dengan perantara. Yang pertama ada Bazi dan Qombul milik Ibnu Katsir, Binjing. Yang akan kita pelajari niku dengan perantara. Kalau rawi Bazi itu dari ayahnya. Jadi ayahnya yang belajar tentang Imam Ibnu Katsir. Baru ayahnya mengajarkan tentang rawi Bazi. Kalau rawi Qombul niku dari ada namanya Ahmad bin Muhammad An-Nabal. Niku yang belajar tentang Imam Ibnu Katsir. Jadi Bazi Qombul niku rawinya Ibnu Katsir dengan perantara. Ada lagi kholaf kholat niki dari Salim, sama-sama dari Salim. Salim yang belajar kepada Imam Hamzah. Wonten malih Duri Susi. Sampun Duri Susi. Pernah dengar. Dereng, mantun ngenten. Nggih, mantunya kholat niki Duri Susi. Niku rawinya sinten? Rawinya Imam Abu Amir. Imam Abu Amr. Nggih, niku perantaranya siapa? Yahya Al-Yazidi. Nggih, perantaranya Yahya Al-Yazidi naminya. Nggih, ngoten. Terus yang terakhir wonten 4 pokoknya. Yang terakhir niku Hisham dan Ibnu Zakwan. Nggih, miliknya siapa? Hisham dan Ibnu Zakwan. Rawinya Ibnu Amir. Nggih, niku lewat perantara Ayub bin Tamim. Nggih. Selain niku Qalun Wares, Syu'bah Hafiz, Duri Abul Haris niku rawinya yang tanpa perantara langsung. Jadi Qalun Wares belajar langsung kepada Imam Nafi'. Nggih. Syu'bah Hafiz belajar langsung kepada Imam Asyib. Duri Abul Haris belajar langsung kepada Imam Ali Al-Kisai. Sinten Ali Al-Kisai niku? Putranya Imam Hamzah niki. Nggih. Wau nggih sampun disebutaken. Nggih kan. Imam Ali Al-Kisai niki putranya Imam Hamzah niki. Dari 7 imam niki nggih kan semuanya kehidupannya niku sederhana sekali. Yang dapat nopo? Kelebihan di mata manusia, senes di mata Allah. Kalau standarnya manusia niku ya kelebihan kan sing omahe gede, sing gajine gede kan ngoten. Di antara 7 imam niki yang standarnya terlihat di mata manusia niki tinggi itu hanya Imam Ali Kisai karena beliau tinggalnya di istana. Karena jadi gurunya pangeran. Nggih, jadi guru privatnya ngoten lho. Guru privatnya daleme raja. Jadi tinggalnya di istana ngoten niku. Nggih ngoten nggih. Niku sedikit biografi dari Imam Hamzah. Nggih, beliau niki Imam Hamzah niki jadi imam di kota Kufah setelah Imam Asim.
Jadi kan setelah Imam Hashim terus selesai masanya terus diganti Imam Hamzah. Nanti diganti Imam Ali Al-Kisai. Sampun wonten yang ditangletaken. Saniki ten lanjut. Napa pripun? Oke, nanti kan ada sanatnya niku akhirnya semuanya. Enggak, makanya butuhnya sanat itu untuk mengetahui belajarnya kamu ketemu siapa kan ada. Oke, nanti dari Salimnya dari Imam Hamzahnya dari para sahabat dari Rasulullah. Oke, semuanya pasti ketemu tanpa ada penghalang, mboten musyafahanya lewat surat, mboten pasti kita lagi ketemu. Niki lanjutan khilaf usulnya atau tajwidnya. Tajwidnya rawi khala. Ngapunten kula hapus nggih. Niki napa wonten yang dereng nulis? Sampun. Sampun difoto. Oh, simpel sakniki nggih. Sakta idhom wonten niku. Nggih, idhom yang nun atau tanwin ketemu ya nun wawu ya. Nggih, wawu dan ya niku. Kalau teng kholaf jadi idgham kamil. Kalau teng kholat jadi tetap idgham bi gunnah atau idgham nakis. Niku nggih. Nggih, kembali. Mboten kembali. Nggih, memang dari awal ngenten. Nggih. Tidak seperti hafaz ngoten. Nggih, yang kholaf niki idgham kamil, yang kholat niki idgham nakis atau idgham bi gunnah ngoten. Niki yang perbedaan pertama. Untuk tashilnya sami, hamzahnya ngoten sami. Terus yang sakta niki yang al riyen nggih. Al ta'rif. Nggih, al ta'rif ketemu hamzah. Nggih, contohnya niki kalau wasol dua kali. Niki tulis Arab napa Indonesia mawon? Enten mawon. Nggih, kalau wasol terus nggih, kalau terus niki dua kali. Yang pertama tahqiq. Yang kedua sakta. Nggih. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Wonten nggih? Nggih, kalau waqaf dua kali sami. Kados yang kholaf. Sakta nakal. Bigunnah. Oh niki lho kados tak nggih. Oh nggih. Ngeten. Di zoom. Ngeten nggih. Oh, kekrian.
Nahu, contoh artinya nahu itu bahasa Arab. Dong enten. Oke. Terus sak niki yang al niki berarti sama dengan syai. Nggih, hukumnya sama dengan kata syai nggih. Yang al atau syai nggih. Yang al niki berupa napa mawon pun alnya. Al insan, al ardu, al akhirah. Berarti tinggal yang kolaf. Yang kalau wakof sama, kalau wasol beda. 2 kali. Dalam alnya sembarang. Nggih, sembarang. Terus sak niki yang sukun bertemu nggih. Sukun bertemu hamzah. Contoh hal ataka pakai enten mriki. Contoh mawon nggih niki. Oke. Niki kalau wasol ndak ada apa-apa. Tahqiq tidak sakta. Nggih, tidak ada apa-apa, nggih dibaca tahqiq nggih. Kalau wakaf niki tahqiq dan nakel langsung tanpa sakta. Manten-manten praktek. Niki tulis riyen mawon. Nggih, sampun nggih. Sebelum praktek langsung baca dari awal sampai akhir kholatnya niki, mungkin baiknya kita praktek per niki, per yang ditulis teng papan tulis. Nggih, perbedaannya. Khilafnya yang teng kholat yang beda dengan kholaf. Nggih. Contoh saat niki teng surat Abasa nyobi. Abasa ayat 26. Ayat 26. Ayatnya summa syaqaqnal arda syaqqa. Nah niku al arda al ta'rifnya niku wasol napa waqaf? Yang wasol napa yang waqaf? Summa syaqaqnal arda syaqqa. Yang wasol. Berarti dibaca tahqiq dan sakta. Cobi nggih. Cobi praktek nggih ayat 26 sareng-sareng nggih. Wahid isnan salasa. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Summa syaqaqnal arda syaqqa. Nonton nggih kalau kholaf nggih 2 kali. Kalau kholaf 1 kali, kalau kholat 2 kali. Ataupun kita fokus teng kholat tidak usah membahas kholaf nggih. Kersane mboten bingung, tidak usah membedakan dengan kholaf, langsung praktek kholat. Terus teng ayat 2. Abasa yang ayat 2. Anji ahul niku nggih.
Yang wasol napa yang wakaf? Yang wakaf ada dua wajah. Yang pertama saktah, yang kedua nakal. Oke, coba nggih. Wahid isnan salasa. Nggih malih saktarien. Wahid isnan salasa. Nggih, saged nggih? Nggih, alhamdulillah. Nah, niki yang ayat 18 sami. Syai hukumnya sama dengan al-ard. Nggih, abasa. Tasi abasa. Ayat 18. Min ayyi syai'in khalaqah. Kinten-kinten niku masuk. Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Yang wasol. Min ayyi syai'in. Minnya ikut yang sana, minnya sukun ketemu hamzah, maka dia wasol tahqiq langsung Oh, nggih. tanpa sakta. Nggih. Min ayyinya ikut yang ketiga. Wasol napa waqaf? Wasol. Wasol berarti tahqiq, tidak ada sakta. Tidak ada khilaf. Syai'in khalaqah. Syai. Yang satu, dua, napa tiga? Dua. Yang wasol napa waqaf? Wasol. Yang wasol napa mawon? Tahqiq dan sakta. Cobi praktek. Wahid isnan salasa. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in khalaqah. Alhamdulillah. Ngonten nggih? Sekarang fokus pelan. Nggih, kholafnya anu riyen di murojaah benjing ki ambe. Sakniki kholat riyen, kersane mboten cuambur campur. Terus sakniki al-mutaffifin ayat 12. Al-mutaffifin ayat 12. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Kira-kira niku tumut yang pertama, kedua, napa ketiga? Yang napa? Pertama, kedua, napa ketiga? Sama. Yang pertama. Napa? Tanwin ketemu hamzah. Pundi? Yang pertama, kedua, napa ketiga? Ketiga. Karena Mu'tadin asim. Berarti tumut yang sukun ketemu hamzah. Sukun atau tanwin ya? Sukun atau tanwin ketemu hamzah. Wasol napa waqaf? Mu'tadin asim. Wasol napa waqaf? Waqaf. Berarti wonten dua wajah. Tahqiq dan nakal. Cobi praktek. Wahid isna salasa. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidak ada saktanya. Nggih, langsung tahqiq dan nakal. Sampun nggih? Untuk yang kedua, untuk yang pertama insyaallah mboten kathah supene lek niki. Karena masih terbiasa membaca dengan idgham nakis. Nggih, idgham bigona. jadi dibaca sesuai Sesuai keyakinan selama ini. Nggih. Yang pertama dibaca sesuai keyakinan selama ini.